Halo, assalamualaikum, Mbak Mente. Ada Mbak Ika, Mbak Ariantika, Mbak Tia, dan Mbak Nur. Terima kasih ya sudah sharing tentang eh, pembelajarannya tentang FBE ini. Sama di sini juga saya juga sama-sama belajar tentang FBE. Sampai mana? Oke. Kalau pertama saya mau cerita tentang referensi ya. Kalau FBE itu pastinya referensinya adalah dari Ustadz Hari. Nah, kebetulan beliau sudah mengeluarkan buku-buku yang terkait dengan FBE. Pastinya yang pertama kali adalah ini ya, buku Fitra Based Education. Nah, ini di sini benar-benar sebagai teori dasar kita dalam memahami apa sih FBE itu. Nah, kemudian Ustadz juga pernah mengeluarkan buku tentang ini, renungan pendidikan berbasis fitrah. Berbeda dengan buku FB yang sebelumnya, kalau buku ini terkait dengan kisah-kisah seputar pendidikan fitrah. Kemudian yang terbaru, Ustadz juga mengeluarkan buku ini, Fitra Best Life. Kalau ini sih lebih ke arah fitrah ke ayah bunda ya, fitrah kita sebagai orang tua untuk mewujudkan ini jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang menerapkan fitrah baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Nah, sebenarnya selain itu kalau belajar FBE saya sama seperti Mbak juga pernah ikut seminar yang diadakan oleh Ustadz Hari ya. Kemudian kalau yang secara personal, keluarga kami sudah pernah ikut yang namanya family coaching bersama Ustadz Hari. Selain itu, pembelajaran Fitra Based Education ini juga saya dapatkan dengan berkumpul bersama teman-teman WA Group yang tergabung dalam Hebat Community ya. Hebat itu sebuah grup home education based on akhlak and talent. Nah, kalau ngomongin penerapan pendidikan fitrah itu juga membuat kita belajar ilmu-ilmu lain. Misalnya dalam pendidikan fitrah itu kan memandu anak sesuai dengan fitrahnya, cocoknya atau bakatnya. Pastinya akhirnya kita mempelajari yang namanya talent mapping dari Abah Rama mungkin ya, ada juga Pandu 45 dari Ibu Septi sendiri. Nah, referensi-referensi seputar bakat, kalau saya sih belum ikut seminar talent mapping, jadi baru belajar secara otodidak ya dari bukunya Abah Rama ini, talent mapping tentang apa sih bakat-bakat, ada berapa bakat, 34 bakat. Kemudian teruskan dengan ini juga talent dinamik. Nah, ini bagaimana praktek eksploitasi bakat. Terus ini ada keluarga sadar bakat. Ada juga buku memahami diri dulu, memandu bakat anak kemudian. Terus saya juga mengambil referensi dari Bapak Munif Khatib ya, yang semua anak adalah bintang dan orang tuanya manusia. Jadi kalau kita mengerti tentang bahasa-bahasa bakat, nah insya Allah itu juga bisa membantu kita dalam memfasilitasi anak agar berkembang sesuai dengan fitrahnya. Nah, kalau ditanya sudah sampai mana pembelajaran fitrah base ini saya lakukan ya, sejauh ini memang masih dalam tahap untuk praktek terhadap anak. Jadi bagaimana mengobservasi anak, membersamai anak sesuai dengan fitrahnya. Nah, tadi selain belajar tentang bakat, kalau kita menerapkan FBE, pastinya kita juga belajar tentang apa sih portofolio itu. Jadi mendokumentasikan setiap tumbuh kembang anak. Nah, kalau menulis portofolio, saya lebih banyak menggunakan media digital. Jadi biar ini ya, untuk daya simpannya gitu. Kalau secara tulisan kan kadang kita suka lupa atau nanti bukunya gimana. Nah, saya biasanya membuat album di Facebook ya. Ada 2 album di Facebook karena anak saya 2, jadi
album itu berisi tentang observasi harian saya terhadap anak-anak. Setiap anak satu album. Cuman kalau album di Facebook ini saya private karena memang untuk keperluan pribadi. Ada juga beberapa yang sudah saya share ke publik. Biasanya tuh saya tulis di Instagram saya di @pustaka_zahra, atau bisa juga di website saya yang membahas khusus tentang home education, itu www.womeneducationcenter.com. Nah, di situ saya menulis tentang home education, tentang Fitra based education dan bagaimana penerapannya di keluarga kami. Selain jejak digital, alhamdulillah saya juga sudah membukukan pengalaman penerapan Fitra based education itu. Yang pertama saya tuliskan dalam sebuah project antologi bersama ya, project buku solo ya, jadi saya sudah menulis buku Ibuku Adalah Sekolah Terbaikku. Jadi ini adalah pengalaman saya dalam membersamai anak-anak. Jadi buku ini bercerita tentang pendidikan berbasis fitrah, praktek pendidikan berbasis fitrah untuk anak usia pralati. Ini buku solo pertama saya. Nah, selain itu saya juga menulis di antologi bersama teman-teman ibu profesional lainnya ya, ada jurnal ibu pembelajar. Nah, jadi dua buku tadi itu sebagai dokumentasi fisik, berarti ya, fisik bagaimana penerapan home education di keluarga kami. Nah, memang kalau yang ngomong home education itu nggak berhenti, karena akan terus berjalan sampai di tahapan terakhir nanti kita mendidik anak-anak. Harapannya kan kalau dalam Fitra based education itu adalah anak-anak sudah tuntas ketika mereka mencapai masa akil balik ya, usia 14 tahun ke atas. Nah, sama berarti sekarang kita sama-sama belajar nih bagaimana menerapkan pendidikan berbasis fitrah kepada anak-anak kita. Kebetulan kalau anak saya berarti yang satu masih dalam usia pralati ya, karena masih berusia 4 tahun, dan yang satunya sudah masuk ke usia pralati usia 7 tahun. Nah, kalau yang di bawah yang 4 tahun berarti saya masih berfokus pada pengembangan fitrah keimanannya. Nah, sedangkan yang 7 tahun ini mulai berusaha mengembangkan fitrah belajarnya. Nah, sejauh ini yang saya pegang dalam menerapkan pendidikan berbasis fitrah adalah tadi sesuai dengan framework FBE, dan juga pesan dari Ustadz Hari kalau dalam pendidikan fitrah itu orang tua itu harus yakin dan optimis ya. Jadi yakin kalau sebagai orang tua kita memang dianugerahi kepercayaan untuk membersamai anak kita. Yakin bahwa setiap anak itu lahir dengan fitrahnya masing-masing. Dan optimis bahwa kita bisa membimbing anak-anak kita untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya. Saya juga sedang memperdalam ilmu tentang bakat ya, tentang talent mapping dan juga menyusun portofolio. Nanti di sini di mentoring ini goalsnya apa? Ya goalsnya tadi saya juga bisa menerapkan FBE terutama untuk si sulung karena memasuki tahap baru ya, bagaimana saya bisa mengembangkan fitrah belajarnya. Oh ya, anak saya juga sekolah di pendidikan formal ya, jadi saya memegang kunci kalau home education itu kan bukan persoalannya bukan sekolah atau tidak sekolah. Home education itu tidak sama dengan homeschooling. Home education itu yang penting bagaimana anak belajar. Nah, jadi anak bisa belajar di sekolah, bisa belajar di rumah. Nah, sejauh ini tipsnya gimana mensiasati tentang di pendidikan di sekolah ataupun di rumah. Kalau kami sengaja mencari sekolah yang sesuai dengan visi misi keluarga kami, atau paling enggak sedikit mirip. Misalnya apa? Misalnya kan kalau dalam pendidikan fitrah itu kan anak di bawah usia 7 tahun kan memang
belum waktunya untuk bisa baca atau tulis. Nah, ketika memasukkan si sulung ke SD, kami mencari sekolah yang tidak mengharuskan tes baca dan tulis, sekalipun ternyata si sulung ini sudah bisa membaca lancar ketika dia duduk di kelas TKB. Dari mana belajar membacanya? Sama, saya melakukan seperti yang Ustadz Hari lakukan ya, seperti di bukunya. Anak itu akan bisa belajar membaca dengan sendirinya ketika dia sudah mulai diperkenalkan dengan kisah-kisah dan dongeng-dongeng. Jadi bahkan sejak dalam kandungan saya sering membacakan buku untuk anak sampai mereka sekarang ini. Nah, si sulung bisa membaca dengan sendirinya. Nah, tentunya juga perkenalan terhadap abjad juga tidak saklek ya, tidak kayak belajar, karena ternyata kalau cara belajar sekarang tuh beda ya sama kita dulu, kayak ini sekarang nggak kayak gitu. Ternyata anak itu bisa belajar sendiri karena kita selama ini sudah memperkenalkannya dia dengan buku, memberikan keteladanan, kita cinta buku. Nah, seperti itu sih Mbak-mbak. Nanti kita bisa sharing lebih banyak lagi ya dalam mentoring kali ini. Senang sekali bisa belajar bersama. Sampai ketemu di mentoring yang selanjutnya. Assalamualaikum.